Baik lagi di konten gua Mikey Ball dan gua mungkin apa ya kalau mungkin videonya langsung ada dua di upload ya kalian silahkan tonton aja bagi yang mau nonton karena ya gue masih ngebangun channel inilah kasarnya gitu cuman ya gua sih apa ya besok gua bakal reschedule lagi sih untuk apa ya ngupload videonya biar gua nggak buru-buru begini gitu loh kasih review sama apa ya sama prediksi untuk hari berikutnya lah jadi gua bakal jedain gitu loh. Gua akan usahakan untuk kayak ngejedain antara nanti review match yang kemarin sama yang review yang bakal gua kasih untuk match di hari berikutnya. So ya karena kan gue masih ya ada urusan lain lah masih ada hal yang lebih penting yang harus gue kerjakan gitu jadi ya upload videonya jadi rada buru-buru gitu but then ya terlepas dari itu semua kali ini gue akan kasih kalian prediksi ya untuk uh, dua pertandingan sebenarnya cuman yang satunya menurut gue sih udah ya kalau ngomong masalah uh, lolos enggaknya sih gue harus bilang ya apa ya di pertandingan Prancis lawan Swiss itu menurut gue sih udah one sided banget sih buat gue. Even Prancis mainnya jelek, mestinya mereka tetap bisa menang buat gue ya. Dengan kapasitas permainannya mereka dan juga permainannya mereka asal Deschamps nggak macam-macam. Uh, apa ya bermain lebih baik jangan kayak main kayak inilah kayak kemarin lawan Jerman juga yang gue bilang cukup buruk untuk mereka dan juga lawan Portugal. Ya sebenarnya lawan Portugal sih udah lumayan bagus cuman ya gitu deh masih banyak PR aja buat gue dan apa ya Mbappe dalam posisi yang bagus maksudnya dalam arti Mbappe ini nggak egois atau nggak apa ya nggak mood swing lah gitu masih stable mood lah pas selama 90 menit dia dimainin atau mungkin selama dia bermain lah sebelum diganti gitu jadi ya menurut gue harusnya memang Prancis bisa menang sih pas lawan nanti pas lawan Swiss itu tapi gue nggak tahu segala sesuatu bisa terjadi tapi itu dari kacamata gue bisa bilang walaupun timnas Prancis bermain jelek tetap mereka bisa menang emang murni kualitas dan murni komposisi pemainnya dan permainan secara garis besar gitu. Oke. Nah, ini yang seru buat gua nanti jam 11 malam di mana ada Kroasia dengan Spanyol. Nah, gue bisa bilang ini dua tim apa ya yang eranya tuh udah habis lah buat gue udah mulai habis terutama Kroasia ya karena semenjak 2018 ya pasca Piala Dunia kemarin di Rusia di mana mereka jadi finalis ya praktis kualitas permainan dan juga apa yang mereka tampilkan jauh banget berbeda dari yang gue lihat 3 tahun lalu bener deh ini cuma ngandelin Luka Modric doang timnas Kroasia yang sekarang gak ada lagi yang bisa dimaksimalkan gak ada lagi yang bisa membantu Modric jadi ya udah mau nggak mau Luka Modric jadi kapten pengatur tim pengatur serangan dan pengatur pertahanan gitu dan juga apa ya ngendaliin lah positioningnya mereka gitu as well gitu jadi praktis tim ini gue bilang biasa banget cenderung agak kampung ya buat gue ya kayak uh, apa ya gue bisa bilang dari pertandingan yang gue tonton ya
untuk timnas Kroasia ini tuh biasa banget, bener-bener gak ada yang spesial gitu loh. Apa ya, kalau Modric nggak perform ya udah kelar, selesailah ini satu tim ini, karena ya nggak ada yang kontributif lagi gitu, nggak ada yang bisa ngebantu Modric lagi gitu. Jadi ya buat gua ini tim rapuh banget, bener-bener kayak kalau gue lihat kayak Brozovic, Kovacic, aduh, Kovacic lagi kalau misalkan dia lagi mabok, dribbling sendiri, ya itu kan bakal ngehambat banget, buat gue bener-bener bakal menghambat alur serangannya dari timnas Kroasia ini. So buat gue emang tim ini juga apa ya, bisa gue bilang udah apa ya, udah mulai lapuk lah gue bilang gitu. Terus kalau gue lihat juga Spanyol, aduh, Spanyol ini lebih parah lagi loh mainnya, bener-bener ya, apa ya, terlepas dari 5 gol yang kemarin mereka ciptakan pas lawan Slovakia kan, itu kan ya elah, duanya kan bunuh diri. Yang saat ya kan emang kiper Slovakianya si Dubravka itu emang apa ya, udah mabok ayam ya, jadi nangkep aja nggak bisa, bener-bener nggak tahu lagi gue kiper macam apa itu, sampai gue harus bilang dia kena penyakit apa tuh, ayam mabok, bingung juga gue, bener-bener deh. Ya tim ini juga gue bilang jauh dari sempurna juga buat gue. Era mereka pun juga udah mulai kehilang, udah apa ya, era jayanya tuh udah hilang gitu loh, udah it's gone, like almost apa ya, 10 to 11 apa ya 10 to 11 years back lah gitu loh, masa mereka tuh udah kelar sebenarnya. Jadi mau nggak mau harus apa ya, timnas Spanyol ini harus punya identitas baru dalam permainannya mereka gitu loh. Gak bisa lu cuma main tiki taka doang, karena tiki taka itu udah mulai ketahuan sama banyak tim nasional dan juga banyak klub-klub yang apa ya, yang emang juga udah tahu lah gitu loh cara mengendalikan tiki taka tuh kayak gimana gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus improvisasi lah gitu loh dalam hal gameplaynya. Cuman ya kalau gue lihat, aduh, Luis Enrique, aduh, bener-bener deh, apa ya, 3 pertandingan kelihatan banget Alvaro Morata itu, aduh, mentalnya tuh cupu banget gitu loh. Kalau anak apa ya, kayak kalau anak gaul sekarang tuh bilangnya tuh dia tuh cupu gitu loh. Di apa ya, mentalnya tuh cepet goyang gitu. Gue bingung sama ini pemain, dan masih aja dipasang sama Luis Enrique, bener-bener deh. Kenapa nggak apa sih, Gerard Moreno aja sih gitu, maksudnya gue ya udah, kalau gue jadi Enrique ya, gue sih bakal gue ganti bener-bener si Morata sama si Gerard Moreno. Emang udah nggak kelihatan, dan lu mesti lihat dong, as a head coach, lu harus ngeliat kalau misalkan emang pemain ini 2 kali nggak perform, harus ganti dong. Ini masih aja dipasang, bener-bener gue nggak ngerti deh sama apa ya, pemahaman dia gitu, gue nggak ngerti pemahaman orang tua, bingung. Terus juga Pedri, ya Pedri juga suka apa ya, mainnya juga suka nggak kelihatan juga, nggak perform juga kadang-kadang dalam beberapa situasi. Cuman ini pemain kan gue bilang he's still young gitu loh, he's still like berapa ya umurnya, 18 tahun kan kalau nggak salah, makanya dia pemain termuda di Euro ini. Ya lu nggak bisa salahin dia juga as apa ya, as his gameplay gitu loh, karena ya emang dia masih muda dan dia masih perlu untuk berkembang buat gua gitu ya. Terus gua lihat juga back sayapnya, aduh, sebenarnya lebih mending sih, maksudnya sedikit lebih mending kadang
gue lihat kayak Aspi kemarin dan sama Jordi Alba, sebenarnya mereka cukup banyak bantu, cuman ya udah gitu loh, nggak memberikan apa ya, dampak yang besar buat timnas Spanyol. Jadi ya gue bisa bilang ya, kalau misalkan lihat dari permainan timnas ini mah 5-0 tuh nggak, itu gol bunuh diri nggak gue anggap itu ya. Yang gol yang bagus tuh cuma dua doang kalau nggak salah, si Ferran Torres sama siapa gitu, satu lagi sama si Koke kalau nggak salah. Yang menurut gue emang mereka berhasil nyetak gol karena emang mereka punya apa ya, skema mereka yang apa ya, untuk ciptain golnya gue bisa bilang cukup bagus gitu. Cuman selebihnya ya udah, kayak golnya si siapa tuh, si Sarabia itu kan gara-gara emang udah scrimmage aja, pemain belakang Slovakia-nya udah kena mental, ya udah gitu, balik kipernya. Jadi ya apa ya, menangnya kan juga nggak meyakinkan gitu loh buat gue ya. Jadi ya kalau dilihat apa ya, dilihat dalam pertandingan ini nanti jalannya kayak gimana, menurut gue sih ya ini bakal alot sih buat gue, bakal alot, cenderung membosankan. Tapi karena ya ini sih bisa model-model kayak Wales Denmark lah, mainnya ya kalau nggak oper pendeknya gagal ya crossing kiri, crossing kanan, diagonal crossing, terus apa-apa crossing aja udah, semuanya nggak ada kreativitas lah buat gue gitu. Itu aja sih mungkin prediksi dari gue cukup apa ya, gue bisa lihat kayak pertanyaan ini bakal membosankan, tapi gue sih sedikit memihak ke Spanyol sih buat bisa menang di pertandingan ini. Tapi kalau gue lihat track ke belakang, Kroasia ini kan juga bisa dibilang menyulitkan. Nah, kalau kita putar balik ke belakang pas Euro 2012, Kroasia ini kan juga sempat menyulitkan lah jalan timnas Spanyol di fase grup kalau nggak salah. So ya ini pertandingan nggak bakal jadi pertandingan yang mudah buat Spanyol, dan ya mungkin ada kejutan yang bakal terjadi di sini di pertandingan ini. Jadi ya kita lihat aja nanti pertandingan kayak gimana jam 11 malam ini gitu ya. Ya mungkin itu aja preview singkat dari gue. Kita ketemu lagi di review untuk 2 match ini. Ya semoga gue bisa nonton sih yang Prancis lawan Swiss, karena ya menurut gue itu udah one sided banget. But then ya kalau ada yang bisa gue review sedikit ya gue bakal usahakan. Oke? Thanks for watching and see you tomorrow.